Malam itu di desa Kayan, gelap semakin pekat seiring suara binatang malam yang bersahut-sahutan. Desa ini terletak di tepi hutan Kayan Mentarang, hutan yang dianggap suci oleh penduduk asli. Banyak cerita beredar tentang makhluk-makhluk gaib yang mendiami hutan ini, namun yang paling sering terdengar adalah kisah tentang kuntilanak hitam. Bagi masyarakat Dayak, makhluk ini bukan sekadar legenda, ia adalah sosok nyata yang pernah menghantui para leluhur mereka. Alkisah, kuntilanak hitam ini dulunya adalah seorang perempuan Dayak yang meninggal dengan penuh amarah dan kesedihan. Ditinggalkan oleh kekasihnya, ia mengambil nyawanya sendiri di tengah hutan, tepat di bawah pohon beringin besar yang masih berdiri kokoh hingga kini. Sejak saat itu, arwahnya diyakini tidak tenang, dan setiap malam purnama, makhluk ini mencari-cari manusia untuk menuntaskan dendamnya. Konon, ia hanya muncul pada mereka yang berani masuk jauh ke dalam hutan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sosok kuntilanak hitam ini semakin sering terlihat oleh warga desa, bahkan hingga di pinggiran hutan. Masyarakat merasa khawatir dan mulai menghindari pergi keluar rumah setelah matahari terbenam. Hingga suatu hari, 5 orang remaja dari desa itu, Arga, Reza, Siti, Noni, dan Aji, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Mereka merasa tak percaya pada cerita kuntilanak hitam dan yakin bahwa semua itu hanyalah mitos yang terus diceritakan turun-temurun untuk menakut-nakuti orang. Kita hanya perlu mencari pohon beringin besar itu, kan? Tanya Aji dengan nada penuh percaya diri. Mereka berdiri di tepi hutan dengan peralatan seadanya, lampu senter, ponsel, dan beberapa kantong plastik untuk menyimpan makanan ringan. Ya, katanya di sana tempat kuntilanak itu muncul. Tapi benar gak sih kita harus masuk? Aku agak gak yakin, sahut Siti yang mulai ragu. Arga, pemuda paling berani di antara mereka, menepuk bahu Siti. Tenang saja, Siti. Kalau ketemu, paling-paling kita cuma lihat angin lewat. Gak perlu takut sama hantu. Malam itu, mereka mulai menyusuri jalan setapak kecil yang tampak samar di antara pepohonan besar. Makin jauh mereka masuk, suara gemerisik daun semakin jelas terdengar, seakan-akan ada yang memperhatikan langkah mereka. Hawa dingin mulai merasuki tulang, meskipun malam itu sebenarnya cukup hangat. Sekitar 1 jam berjalan, akhirnya mereka tiba di tempat yang dimaksud. Pohon beringin besar berdiri kokoh di depan mereka, dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Dedaunannya lebat, membuat sinar bulan nyaris tidak menembus ke bawah. Di sekitar pohon itu, terdapat beberapa batu kecil yang tampaknya sudah tertimbun lumut. Reza menyalakan senter, menyorotkan cahaya ke atas pohon beringin. Ya, ini cuma pohon tua biasa. Kita gak akan menemukan apa-apa di sini, ujarnya sambil tertawa. Namun, tiba-tiba Siti merasakan sesuatu yang aneh. Bau busuk tercium, begitu menyengat dan menggelitik hidungnya hingga membuatnya mual. Kalian gak ngerasain bau aneh? Tanya Siti sambil menutup hidung. Keempat temannya mulai saling menatap, dan mereka pun mulai mencium bau yang sama. Bau anyir seperti bangkai. Tanpa berkata-kata, mereka merasakan suasana hutan yang awalnya hanya terasa suram,
kini berubah menjadi mencekam. Aji menggigil dan tangannya mulai gemetar. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara tawa pelan, seperti tawa seorang perempuan. Awalnya terdengar jauh, tetapi perlahan mendekat. Suara itu begitu pelan, nyaris seperti bisikan yang menggema di sekitar mereka. Arga mencoba mencari asal suara itu dengan senter, tapi tidak menemukan apapun. Kalian dengar itu? Bisik Reza. Suaranya bergetar. Arga mengangguk, tetapi ia mencoba tetap tenang. Itu cuma suara angin. Kita nggak usah takut. Meski begitu, dari suaranya, jelas ia juga ketakutan. Seketika, suara tawa itu berubah menjadi jeritan memilukan, begitu keras hingga menggema di seluruh hutan. Mereka tersentak, jantung mereka berdegup kencang, dan tanpa sadar mereka melangkah mundur, menjauh dari pohon beringin. Sudah, kita pulang saja. Ini sudah terlalu aneh, seru Siti yang tak bisa lagi menahan ketakutannya. Tanpa menunggu persetujuan yang lain, ia langsung berlari menjauh, meninggalkan teman-temannya yang hanya terpaku di tempat. Ketika yang lain hendak menyusul, mereka melihat sosok samar di balik pepohonan, berdiri dengan gaun hitam panjang yang lusuh. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang berantakan, tapi mata merahnya bersinar dari balik kegelapan, menatap lurus ke arah mereka. Tubuhnya melayang-layang, seolah-olah tidak menyentuh tanah. Kuntilanak hitam, bisik Aji lemah, nyaris tanpa suara. Tanpa aba-aba lagi, mereka semua berlari sekencang mungkin, kembali ke arah desa. Suara tawa kuntilanak itu kini terdengar semakin keras, seakan mengejar mereka. Di antara suara derap kaki mereka bisa mendengar suara langkah tambahan. Langkah yang tak terlihat. Reza berlari paling belakang, dan entah kenapa kakinya terasa berat. Ia tak menyadari bahwa sosok hitam itu sekarang berada tepat di belakangnya, mengikuti setiap langkahnya dengan tatapan penuh kebencian. Ketika Reza menoleh, matanya bertemu dengan wajah pucat dan senyum mengerikan dari kuntilanak hitam itu, membuatnya membeku sejenak. "Au!" Reza berteriak sekuat tenaga, sebelum akhirnya kakinya tersandung akar pohon dan ia jatuh terguling. Ketika temannya yang lain menoleh, tapi mereka tidak berani berhenti. Mereka terus berlari hingga akhirnya tiba di tepi hutan, dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang penuh keringat dingin. Sementara itu, Reza masih terduduk di tengah hutan, gemetaran dengan pandangan kosong. Sosok kuntilanak hitam itu telah menghilang, namun tubuhnya masih terasa dingin dan kaku. Perlahan, ia bisa merasakan ketakutan menyelimuti tubuhnya, dan ia tidak bisa menggerakkan kakinya, seakan ada sesuatu yang menahannya. Arga yang paling berani di antara mereka akhirnya memberanikan diri untuk kembali masuk ke hutan dan mencari Reza. Meski dengan hati-hati, ia berjalan dengan waspada, mencari sosok temannya yang tertinggal. Beberapa meter dari pohon beringin, akhirnya ia menemukan Reza yang masih terduduk dengan pandangan kosong. Arga menariknya, berusaha membawanya keluar dari hutan. Tetapi saat itu, terdengar lagi suara tawa perempuan yang begitu menusuk, seakan mengejek mereka. Bayangan kuntilanak hitam muncul di hadapan mereka. Kali ini lebih dekat dan terlihat lebih jelas.
Sosoknya melayang di udara, dengan mata merah menyala dan tangan panjang yang menjulur, seakan hendak meraih mereka. Tanpa berpikir panjang, Arga berteriak dan menarik Reza untuk berlari sekencang-kencangnya. Kali ini mereka tidak berhenti hingga benar-benar keluar dari hutan. Setibanya di desa, mereka segera berlari ke rumah tetua desa dan menceritakan semua kejadian mengerikan itu. Tetua desa hanya menggelengkan kepala mendengar kisah mereka. Sudah berulang kali kubilang, jangan pernah bermain-main dengan arwah penghuni hutan. Ia tidak suka diusik, ujarnya lirih. Sejak malam itu, kelima remaja itu tidak pernah lagi mendekati hutan Kayan Mentarang. Reza bahkan mengalami trauma mendalam, dan selama berbulan-bulan, ia tak berani keluar rumah di malam hari. Mereka akhirnya sadar bahwa kisah kuntilanak hitam itu bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan yang nyata. Dan hingga kini, kuntilanak hitam dari hutan Kayan Mentarang tetap menjadi misteri. Warga desa hidup dengan tenang, tetapi mereka selalu ingat untuk tidak pernah mengusik tempat yang sudah dijaga oleh sosok yang tidak kasat mata.